Gak bisa gue bayangkan kalau sampai ini orang menjadi menteri keuangan. Sedangkan untuk kelas Jakarta aja dia berani bilang kelebihan bayar. Pung, Ya, Opung pasti tahu dong. Ini nih mengenai anak abah. Jadi ada video Pung yang mengatakan bahwa si anak abah ini ingin mencarikan kerja buat abahnya. lapet. Dan yang lebih gila lagi, si anak abah ini dia berkata di situ bahwa ingin menggantikan posisi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan akan digantikan oleh abahnya, katanya yang gak ada basic sama sekali di bidang keuangan. Itu menurut Opung gimana ini? Hei, mimpi. Kayak gini lah kalau kebanyakan makan obat tidur. Tapi gini nih Pung, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, saya ingin menyoroti dulu penampilan Opung nih. Ini agak beda ini. Belum lama ini Opung berpenampilan tompel, ya kan? Habis itu Opung meniru-niru gayanya Egy Sujana. Dan sekarang Opung mengingatkan kami kepada seseorang yang itu tuh yang katanya ahli hukum tata negara itu. Siapalah, tahu kalian? Refli Harun. Oh iya, Refli Harun. Sekarang tuh Opung mirip banget dengan penampilan Refli Harun. Kalau boleh tahu, apa sih yang membedakan antara Opung dengan Refli Harun begitu? Apa? Bedanya yang di sebelah sana kayak jelangkung, yang ini kayak boneka beruang. Teddy bear. Tapi topinya itu loh, Pung. Topinya itu mohon maaf ya, ini mengingatkan saya kepada topi yang lagi jualan sapi. Enak aja topi tukang jualan sapi. Topi ahli tata negara ini. Oh, topi ahli tata negara. Nah, terus kacamata tuh, Bung. Kacamata emang nggak ada yang lebih bulat lagi dibanding itu. Ini kacamata pengamat politik. Jadi apa yang ku amati itu, ya, itu bisa dipertanggungjawabkan. Komplit. Ahli tata negara, pengamat politik. Opung bisa aja. Tapi emang agak lain nih Opung ini, ya kan? Agak lainnya gimana? Waktu itu Opung berpenampilan tompel, ya kan, pakai tompel. Tapi yang dibahas malah Dokter Tifa. Terus nggak lama kemudian Opung berpenampilan Egy Sujana. Tapi yang dibahas Roy Panci. Sekarang Opung berpenampilan layaknya Refli Harun. Tapi yang akan Opung bahas itu malah si Abah. Ini gimana ini, Pung? Ya wajar lah, namanya satu spesies. Satu jenis. Oh, satu spesies. Satu jenis yang tidak terpisahkan dan tidak bisa terdefinisikan. Iya.
Nah, sekarang sesuai pembicaraan kita di awal tadi, kita kan akan membahas mengenai anak abah yang ingin mencarikan kerjanya buat abahnya ya. Tapi sebelum itu, mari kita tonton dulu video berikut ini. Ini adalah video dari anak abah yang katanya ingin menggantikan posisi Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dan akan digantikan dengan abahnya. Nah, ini videonya, Bung. Nah, baru nanti setelah itu silakan Opung komentari panjang lebar mengenai ini. Silakan. Tapi sekarang mari kita tonton dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanda atau sinyal Anies diminta atau kode-kode dari Prabowo meminta Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani semakin jelas kawan-kawan. Jelas. Tapi memang ada yang menghalangi Prabowo untuk kontan-kontan langsung meminta Anies Baswedan. Jadi dalam politik ini ada namanya tahu sama tahu, kawan. Tahu sama tahu itu apa maksudnya? Seperti Prabowo dengan Jokowi sekarang. Sebenarnya mereka komunikasi secara belak-belakan. Tolonglah bela saya Pak Prabowo, kata Jokowi. Tidak ada seperti itu. Mereka membaca tanda-tanda. Seperti kita ini memahami, saling memahami dalam tindakan, dalam ucapan kita. Nah sekarang kalau kita lihat, Prabowo menginginkan Anies Baswedan menggantikan Sri Mulyani. Sama kabinet yang semakin melencang sekarang ini. Kenapa saya katakan begitu? Kalaulah banyak yang mengatakan Sri Mulyani ini orang yang tak tergantikan sebagai Menteri Keuangan, itu adalah hal yang paling buruk yang dilakukan, yang diamati oleh para pengamat. Kau yang bodoh. Saya mengatakan seorang yang sangat luar biasa karena berkiprah di internasional. Kalau untuk internasional mungkin bisa dikatakan begitu. Tapi kalau di dalam negeri kita lihat sendiri apa yang terjadi sama keuangan negara kita ini. Apakah hutang kita ini sudah lunas semuanya? Apakah kita tidak merasa defisit sekarang? Tidak kalang kabut, hutang sana, hutang sini, hutang yang lama tak terbayar, hutang yang baru terbentuk. Utangmu dulu pikirin. Kemudian yang lebih parahnya lagi, pemeriksaan pajak atau pemeriksaan di instansi bea cukai yang selama Sri Mulyani menjadi menteri, kalau dulu misalnya Agus Martowijo Wijaya itu menjadi menteri keuangan, itu instansi pajak dengan instansi bea cukai yang diwajibkan untuk pemasukan negara itu boleh diaudit. Tapi selama Sri Mulyani menjadi menteri keuangan selama 20 tahun, 20 tahun SBY, Megawati, SBY, Jokowi, tak boleh diaudit itu. Yang memasukkan pajak itu, masukan instansi pajak itu tak boleh diaudit. Padahal orangnya di dalam itu Bohong. mewah semua. Bohong. Mewah semuanya. Pasal-pasal ini tak bisa diaudit. Padahal di situ kebocoran pemasukan negara. Bahkan prediksi dari para ahli dan pengamat luar negeri pun secara ekonomi nasional seharusnya Indonesia ini kan masuk pajak cuma 2.000 triliun. Seharusnya lebih dari 4.000 triliun realisasi. Walaupun itu ada di kemplang semuanya. Artinya cara pengurusan untuk pemasukan pajak itu tak becus. Makanya utang kita melulu. Sementara pengeluaran makin banyak, pemasukan segitu-segitu saja. Begitu ada masalah sebenarnya di perpajakan, di instansi pajak harus diperiksa habis-habisan. Ini dilindungi oleh Sri Mulyani. Begitu juga bea cukai yang di bawah Kementerian Keuangan, otoritas Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, sekarang otoritas Sri Mulyani itu dihabisi oleh Prabowo. Dihabisi gimana caranya? Caranya adalah memasukkan orang-orang Prabowo tulen. Seharusnya yang memilih Dirjen Bea Cukai, Dirjen Pajak itu harusnya Sri Mulyani. Karena itu orang-orang yang dipercaya dia untuk mengurus pajak, untuk memasukkan target-target yang diberikan oleh Prabowo. Tapi sekarang Prabowo intervensi langsung, memasukkan orang dia. Orang Prabowo, kan kita tahu Prabowo masukkan langsung orang dari TNI langsung itu basis militer, orang dipercaya dia menjadi Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai. Dan sebelum diangkat, sebelum dilantik oleh Sri Mulyani, orang itu sudah dipanggil ke istana. Pesannya jelas di situ. Tolong keluarkan, tolong jugalkan Sri Mulyani. Dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani pagi-pagi ada dua nama yang menarik disoroti, yaitu Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak, lalu juga Budi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai. Selain ada latar belakang militer, keduanya telah terlebih dahulu menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara sebelum dilantik hari ini. Kita Dari Kementerian Keuangan, karena ini tidak bisa pernah diperiksa Dirjen Pajak ini. Kalian di Dirjen Pajak sekarang, kalian Obra Abri situ, periksa itu semua sama Dirjen Bea Cukai. Karena menurut pengamatan dari luar negeri, dari pengamatan ekonom yang memang betul-betul senior, mengatakan pajak itu banyak bermasalah. Seperti juga Anies Baswedan mengatakan,
file finansial kadaster yang dilakukannya di Jakarta dulu untuk memasukkan pajak retribusi di Jakarta, dan ternyata itu berhasil. Dan ini ide Anies Baswedan sudah dipesankan kepada Dirjen Pajak. Finansial kadaster itu harus dilakukan, karena prediksi pajak itu masuk 4.000 triliun, sekarang realisasinya 2.000 triliun. Ada apa di situ? Prediksi keuangan hampir semuanya kawan-kawan di perdagangan saham segala macamnya itu, para pialang itu memprediksi misalnya harga saham itu hanya beda-beda sedikit. Tak ada perbedaan sejauh ini, 4.000 triliun masuk cuma 2.000 triliun. Itu bayangkan, separuh tak masuk. Kalau seandainya finansial kadaster ide Anies Baswedan ini dilaksanakan sekarang oleh Dirjen Pajak, nggak usah diperiksa. Misalnya Sri Mulyani nggak mau diperiksa juga, oke, yang memeriksa itu langsung masuk ke dalam. Itu dilakukan oleh Prabowo sekarang. Nah, sebagai misalnya kalau orang yang memang hebat, Sri Mulyani moralitasnya ada, etikanya ada, dia akan berhenti menjadi Menteri Keuangan. Karena wewenang dia udah dipermalukan. Anak buah dia, otoritas dia, wewenang dia untuk mengangkat, menunjuk orang, memilih orang Dirjen Pajak dengan kompor. Dari segi martabat pejabat, martabat orang yang bermarwah, kita ini artinya begini, Prabowo mengatakan dengan sangat sederhana, ada gunanya kondisi itu duduk. Karena apa yang memilih anggota-anggotanya semua? Itu aja sederhana sebenarnya. Dan ini kebetulan dipakai oleh Prabowo sekarang ini adalah ide Anies Baswedan. Finansial kadaster. Itu dilakukan sekarang. Nah, jika ini terjadi, Sri Mulyani mengundurkan diri, sudah jelas karena ide-ide untuk keuangan ini, untuk perekonomian ini, ide Anies Baswedan yang mau dipakai, yang sedang dipakai oleh Prabowo, di mana Prabowo sekarang memisahkan. Karena di Departemen Keuangan itu mengurus uang masuk dan uang keluar. Uang masuknya diurus oleh Prabowo. Prabowo ini sebenarnya dia memisahkan, dan yang paling tepat sebenarnya dia Prabowo seharusnya memecat Sri Mulyani ini karena dia biang keroknya semua kan, tapi karena ada tuntutan, ada pesan dari sana-sananya, belum berani Prabowo Hasut. ya pesan begitulah dari eksekutif sana kan, mengamankan keuangan, karena keuangan itu kan bisa keuangan yang legal, bisa keuangan yang tidak legal. Di situ kunci rahasia keuangan negara kita semua kan. Bisa jadi Prabowo tak mau ribut dulu kan, dengan dia cari caranya, dia pakai teori Anies Baswedan. Artinya kalau dia pakai teori Anies Baswedan, seharusnya ganti Sri Mulyani. Sri Mulyani tidak bisa ganti karena ada geng sumber situ yang masih bercokol, yang masih ingin diamankan. Nah, satu-satunya jalan bagi Prabowo adalah untuk mengundurkan Sri Mulyani dengan ikhlas. Di situ baru Anies Baswedan diletakkannya untuk mengurus keuangan ini, karena terbukti Anies Baswedan selama di Jakarta sangat berhasil menaikkan pajak, menaikkan retribusi tanpa menzolimi rakyatnya. Itu yang diinginkan, sama diinginkan oleh Anies Baswedan dengan Prabowo. Namun kenapa saya mengatakan sinyalnya sudah sangat kuat? Anies Baswedan ini diminta oleh Prabowo untuk jangan menjadi Menteri Keuangan. Masih ingat pertemuan pada waktu jurnalis ekonom mengamati masalah ekonomi, kemudian diundanglah jurnalis senior. Apa yang dikatakan oleh Prabowo di situ? Tak ada angin, tak ada ribut. Tiba-tiba Prabowo teringat dengan anak Anies Baswedan, teringat hubungan dekat Didik dengan anak Anies Baswedan. Apa artinya dalam pikiran Prabowo kalau udah masalah ekonomi? Karena ini berbincang masalah ekonomi, teringat dia sama Anies Baswedan langsung. Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini menceritakan hubungan anaknya Prabowo Hedi Prasetyo Juli Hadikusumo alias Didit dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Prabowo membeberkan saat acara pernikahan putri Anies Baswedan yang menjadi desainernya. Namun begitu dia menyinggung masalah Dipotong-potong semua video itu, potong. Itu menggantikan Hasan Nasbi waktu itu. Jangan sampai karena Anies Baswedan bla 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 begini, ada yang langsung mempuar-puarkan, ada yang selalu langsung menghambat, ada langsung rintangan. Makanya Prabowo berpikir caranya bagaimana? Caranya begitu dia kirim sinyal, ada yang menghambat, dia cari jalannya. Jalannya triknya itu dirjen-dirjen di bawah Menteri Keuangan, artinya otoritas atau wewenang dari Kementerian Keuangan, Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan itu babatnya habis. Kalau memang punya sedikit rasa moral sebagai pejabat, mungkin ya mengundurkan diri, dan gantinya adalah Anies Baswedan. Karena kalau seandainya Sri Mulyani itu di reshuffle begitu saja tanpa ada alasan apapun, agak ribet Prabowo. Apalagi menggantinya dengan Anies Baswedan. Kalau seandainya Sri Mulyani dia berkat mimpi Prabowo tadi itu
Sri Mulyani mengundurkan diri, Anies Baswedan bakal direkrut oleh Prabowo. Kenapa? Ada alasan Prabowo. Selama ini Sri Mulyani apakah bertambah utang negara atau berkurang? Karena itu lagi kita coba ini. Alasan itu yang dipakai oleh Prabowo. Kalaulah diambil juga orang yang kurang cerdas, yang berhasil untuk mengatasi keuangan, bakal babak belur juga. Itu contoh Sri Mulyani. Kadang-kadang dipuji sebagai ekonom yang luar biasa sampai di Bank Dunia bekerja, tapi ternyata utang negara ini makin kurang cerdas. Membangun Jakarta dengan biaya begitu bisa dilangkungkannya pendapatannya. Kalau pengeluaran bagaimana dia efisiensinya? Bagaimana dia perang dengan orang-orang oligarki yang menghabisi duit negara? Kan itu sangat simpel. Minimal kata Prabowo dalam hatinya, coba dulu Anies Baswedan ini yang telah berhasil di Jakarta. Sangat sederhana begitu. Tapi tentu saja hal ini kita masih menunggu. Itulah alasannya munculnya nama Anies Baswedan kembali masuk di rekrut Prabowo, dan sinyalnya itu memang sangat kuat sekarang ini. Utang Indonesia nih, kalau sempat Sri Mulyani masih dipertahankan di situ, utang 800 triliun yang harus dibayar tahun ini, yang sebelumnya cuma 400 triliun, udah babak belur kita. Nggak ada NDG, sekarang 800 triliun. Mau tak mau, mungkin tidak akan Prabowo, nggak juga Sri Mulyani mengundurkan diri secara sukarela, harus dipaksa nih. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Nah, itu videonya, Pung. Gimana nih komentar Opung nih? Coba. Apa katanya tadi? Sinyalnya sangat kuat. Kau pakai kartu apa? Sinyalnya sangat kuat, tapi kemampuan lemah. Bisa pula dia baca isi hati Bapak Prabowo. Dalam hati Bapak Prabowo, ya ini sebaiknya Anies yang menjadi Menteri Keuangan. Ini namanya tidak cerdas sama sekali. Coba bayangkan kalian, cuman bermodel-model seperti itu, narasi-narasi bodong. Kalau ku bilang ini narasi bodong, karena apa? Tidak ada dasarnya, tidak ada faktanya, dan juga lebih mengandalkan halusinasi. Coba, ya dari mana ceritanya Anies Baswedan menjadi ahli ekonom? Dia katakan katanya Jakarta berhasil, berhasil Jakarta. Kalau memang betul-betul Jakarta berhasil secara ekonomi, ya tidak akan ada yang namanya PHK, tidak akan ada yang namanya pengangguran, tidak akan ada yang namanya penyelewengan dana, Formula E, JIS, kelebihan bayar. Gak bisa gue bayangkan kalau sampai ini orang menjadi Menteri Keuangan. Sedangkan untuk kelas Jakarta aja dia berani bilang kelebihan bayar. Apalagi kelas negara. Habis. Ingat ya, Bapak Prabowo tidak akan pernah mengangkat seorang pengangguran. Nggak akan pernah. Kemampuan Anies mau dibandingkan dengan Sri Mulyani. Itu beda langit dengan tanah kuburan. Ngerti kalian? Bukan beda langit sama bumi, beda langit tanah kuburan. Ibu Sri Mulyani itu sudah malang melintang, ya. Biar tahu kalian, mulai dari zamannya SBY sampai Bapak Joko Widodo 2 periode. Bapak Prabowo 3 kali presiden. Anies udah jadi apa? Makanya aku bilang, manusia-manusia ini kalau udah kebanyakan makan obat tidur kayak ginilah modelnya. Aku udah cek ini nama apa channelnya ini, ya. Banyak kali gaya channelnya ini, banyak kali mengandung kebencian. Tengok ini ya, apa dia? Dibilang di sini Anies atau KDM Mulyono jilid 2. Ya ini lagi, Jokowi tetap sial baik palsu maupun ijazah aslinya. Nah, blunder badan survei ungkap keyakinan kepalsuan. Nah, kenapa geng Solo panik dengan isu Anies Baswedan masuk kabinet?
Nih, banyak semuanya nampak kali ini, ya kan? Channelnya ada Abah fix 100%. Oke, kita tinggalkan dulu masalah anak Abah. Sekarang kita pakai logika dulu ya. Sekarang kita pakai logika ya. Dasar apa yang mendasari Anies Baswedan menjadi Menteri Keuangan ya. Jadi kalau kau perhatikan orang ini ya, orang ini anak-anak Abah ini sekarang sedang susah payah bagaimana supaya Abah itu kerja. Di mana-mana kalau bapak yang baik itu memikirkan bagaimana cari kerja untuk anaknya. Nah, ini anak-anaknya mikirkan bagaimana cari kerja untuk bapaknya. Kan udah terbalik. Udah terbalik ini. Coba kalian otaknya di mana? Dia paksakan itu, ya kan? Kemarin nyapres kalah, dia paksakan mau masuk ke Pilkada Jakarta, gak bisa juga gol. Dipaksakan lagi masuk Jawa Barat, gak masuk juga. Mau lewat jalur PDIP, ternyata di PHP. Dibuang oleh semua partai. Kemarin begitu juga. Ya, maksudkan Gibran, gantinya Anies Baswedan. Hei, mimpi. Janganlah kayak gitu kalian. Maunya yang memperhatikan kesejahteraan itu bapak memperhatikan kesejahteraan anak-anaknya, bukan anaknya yang memperhatikan kesejahteraan bapaknya. Malu dong, malu. Ya, disodor-sodorin gitu si Anies itu. Disodor-sodorin jadi wakil presiden, kayak nggak ngerti konstitusi aja. Sekarang disodor-sodorin ya untuk jadi Menteri Keuangan dengan alasan itu kan sistem perekonomian yang dimiliki si Anies. Siapa bilang? Udah hebat apa rupanya sistem perekonomian Jakarta dimiliki si Anies? Lapet. Udahlah, ya kalau bicara-bicara mengenai narasi ini memang mereka jago gitu loh. Jago, dan semua yang komentar di situ ya biasalah ya kan, ya followernya semua yang komentar. Betul. Anies Baswedan itu diletakkan di mana saja itu cocok. Ya cocok lah, mau dia, nggak ada kerja. Butuh uang nih, Bos. Nah, itu pendapat si Opung. Bagaimana menurut kalian? Telak sekali pukulan dari Opung. Emang aneh kan? Aneh. Kalau orang-orang mah, orang tuanya yang bersikeras ingin mencarikan kerja buat anaknya. Tapi sekarang kebalik itu 180 derajat. Dia malah ingin bekerja keras mati-matian untuk mencarikan kerja buat abahnya yang sedang nganggur gitu kan. Kan aneh. Dan menggantikan Ibu Sri Mulyani pula salah satu menteri terbaik di kabinet Pak Prabowo. Kan aneh, mau digantiin sama abahnya yang tidak punya basic sama sekali mengenai keuangan. Ya ampun. Dan juga tadi kan Opung bilang ya, apakah si abahnya ini nggak ingat atau anaknya ini nggak ingat bahwa dia itu dulu telah berkhianat sama Pak Prabowo, ya kan? Pernah dulu di satu momen di Mata Najwa kalau nggak salah, kata si abah ini, saya tidak akan memotong pencalonan Pak Prabowo sebagai calon presiden selagi beliau mencalonkan presiden katanya. Nggak lama kemudian dicalonkan sama partai Nasdem, PKS dan PKB, maju tuh walaupun keok. Nah, lanjut ke debat, dan di debat itu sudah jelas-jelas si abah ini memberi nilai kepada Pak Prabowo 11 dari 100. Coba, itulah pengkhianatan abah yang tidak bisa terlupakan. Nah sekarang nggak ada hujan, nggak ada panas, anaknya ingin nyariin kerja buat abahnya yang ingin menggantikan Bu Sri Mulyani pula. Kan aduh, logika ini udah kebalik saya bilang.
Ya udahlah, tergantung penilaian kalian aja bagaimana ya kan. Yang jelas tadi Opung sudah memberikan pandangannya. Dan sekarang tinggal kalian nih, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya nggak habis pikir lagi, bisa gila mikirin kayak gini. Tenang.